Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Islam Media? Semoga sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan bercerita tentang salah satu sahabat Nabi yang terkenal akan kesabarannya. Beliau dikenal sebagai ahli ibadah dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadi sahabat Nabi yang terakhir wafat di antara yang lainnya. Siapakah sahabat Nabi tersebut? Namun sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng notifikasi agar sahabat Islam Media tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari kami. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab At-Thiqat melalui jalur Abdullah bin Muhammad. Berawal dari seorang musafir yang sedang berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Pemuda ini terus berjalan dengan menunggangi kudanya sampai ia kehabisan bekal. Lalu ia melihat ke sebuah kemah di padang pasir. Di tenda tersebut, ia melihat pemandangan yang sangat memilukan. Kemah itu tidak berisikan apa-apa, tidak ada makanan dan minuman. Dan ia melihat ada seorang yang terbaring tanpa kedua tangan dan kakinya serta matanya yang buta. Pria lumpuh dan buta itu hanya tergeletak tak berdaya. Sang musafir pun masuk ke dalam bangunan kecil itu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab pria lumpuh tersebut. Karena heran, lalu sang musafir bertanya, siapakah Anda? Dan bagaimana ceritanya Anda ada di padang pasir ini? Tak ingin menyebutkan namanya, pria lumpuh tersebut hanya mengatakan, saya adalah seorang hamba Allah dan kamu siapa? Kemudian pemuda itu pun menjawab, saya adalah seorang musafir yang kebetulan lewat untuk mencari minuman dan makanan karena saya kehabisan bekal. Lalu pria lumpuh itu berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmatnya kepada saya. Bagaimana bisa seorang hamba yang lumpuh, yang tidak memiliki kedua kaki dan tangannya, serta matanya yang buta, bahkan tinggal sendirian di padang pasir, tidak ada makanan dan minuman, dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu, pemuda itu bertanya, wahai Tuan, apa yang membuat Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian pria tersebut menjawab, wahai anak muda, kamu tidak tahu bahwa sebenarnya nikmat Allah sangat besar kepada saya. Saya dapat mengucapkan kalimat saja sudah menutupi semua kekurangan yang saya miliki. Itu adalah sebuah nikmat yang tak terhitung bagi saya. Sang musafir pun sontak kagum mendengar jawaban dari pria lumpuh tersebut. Baiklah, ada yang bisa saya bantu? Tanya sang musafir. Kemudian pria lumpuh pun menjawab, saya memiliki anak laki-laki yang selalu menemani saya di sini. Dia merawat saya, dia memberikan minuman dan makanan kepada saya. Sekarang sudah 3 hari tidak pulang. Coba kamu cari di sekitar sini, siapa tahu dia ada. Dan memang perlu kamu ketahui, di padang pasir ini hanya ada saya dan anak saya saja. Tidak ada orang lain. Jika kamu melihat ada orang lain, berarti itu adalah anak saya. Baiklah, saya akan cari, kata sang musafir. Tidak jauh dari kemah itu, sang musafir melihat ada jenazah manusia yang dikerumuni oleh singa yang sedang dicabik-cabik dagingnya. Lalu sang musafir memastikan bahwa jenazah manusia tersebut adalah anak dari pria lumpuh tersebut. Kemudian sang musafir kembali dan kebingungan bagaimana cara mengatakan kepada pria tersebut, sementara ia dalam keadaan susah. Lalu sang musafir datang dan mengatakan, wahai saudaraku, apakah Anda mengetahui kisah Nabi Ayub? Tentu saja, jawab pria itu. Apakah bisa Anda ceritakan sedikit kepada saya tentang Nabi Ayub? Pria tersebut mengatakan, Ayub alaihi salam, orang yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala selama 20 tahun dengan penyakit. 20 tahun dengan meninggal semua 12 anak laki-lakinya. 20 tahun dengan penyakit kusta, sehingga ditinggalkan oleh kaumnya. Hartanya semua habis dan selama 20 tahun ia jatuh miskin. Lalu sang musafir berkata, semua yang Anda ucapkan benar, dan saya berharap Anda bisa menjadi bagian kecil dari Nabi Ayub, karena anak Anda sudah meninggal dimakan oleh singa. Lalu sang musafir berpikir bahwa pria ini akan menangis. Namun pria lumpuh itu tersenyum dan mengatakan, Alhamdulillah, yang telah membuat anak saya mendahului saya masuk ke surga. Bagaimana Anda bisa mengatakan seperti itu? Tanya sang musafir. Anak saya ini sangat bakti kepada saya. Menurut pemahaman agama yang jelas yang saya yakini, kalau ada anak yang soleh, dia jaga sholatnya, dia jaga ibadahnya, dan bakti kepada kedua orang tuanya, maka surgalah tempatnya. Kemudian tiba-tiba pria lumpuh ini mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu ia pun meninggal. Sang musafir berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian sang musafir keluar dari kemah untuk mencari pertolongan. Tiba-tiba ia melihat 4 orang yang sedang menunggangi kuda dari kejauhan. Sang musafir sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar datangkan seorang yang bisa membantunya. Kemudian sang musafir meminta pertolongan kepada 4 orang tersebut, seraya berkata, Hai fulan, berhentilah.
Mendengar seruan itu, berhentilah 4 orang tersebut. Lalu mereka pun berkata, "Ada apa dengan kamu? Kenapa kamu meminta tolong?" Di dalam kemah ini, ada orang tua yang meninggal. Kedua kaki rentangannya lumpuh, matanya buta, dan anaknya dimakan oleh singa. "Apa yang kamu katakan? Orang buta, orang lumpuh, di mana dia?" Tanya keempat orang itu seakan-akan mengenali pria lumpuh tersebut. Lalu sang musafir menjawab, "Dia ada di dalam kemah, dan sudah saya tutupi dengan kain." Maka pada saat dibuka wajahnya, 4 orang tersebut menciumi jenazah pria lumpuh itu sambil menangis. Sang musafir bertambah tidak mengerti. "Kenapa kalian menangis? Siapakah orang ini?" Dia bertanya. Dan keempat orang itu pun menjawab, "Apakah kamu tidak mengenal siapa orang ini? Dia adalah Abu Kilabah Al-Jarumi, sahabat Nabi satu-satunya yang masih hidup. Dia adalah orang yang selama ini kami cari, karena dia disuruh oleh raja untuk menjadi hakim. Dan dia melarikan diri karena tidak ingin menjadi hakim, sampai ia tinggal di padang pasir ini. Dia terkenal dengan kesolehannya, doanya mustajab." Maka anak muda ini pun menangis dan mengatakan, "Alhamdulillah yang telah mempertemukan saya dengan orang soleh ini, sehingga saya bisa melihat salah satu sahabat Nabi SAW dan akhirnya saya dapat mengambil pelajaran darinya." Sahabat Islam Media, beginilah kisah Abu Kilabah dengan kesolehannya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bagaimana cara kita mengenal Tuhan kita yang telah menciptakan kita, yang memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, dan mengetahui bahwa cobaan di dunia ini hanyalah bersifat duniawi. Pada saat kita dibangkitkan di hari kiamat nanti, maka tidak ada satupun orang yang mendapati fisik yang cacat dan badan yang lumpuh. Kita akan dibangkitkan dengan fisik yang baru. Nabi SAW bersabda, "Semua manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Laki-lakinya seperti posturnya Adam, 60 siku ke langit, dan semua perempuan seperti ibunya Hawa, 40 siku ke langit." Masya Allah, semoga kisah ini dapat menambah pengetahuan kita semua dan menjadikan kita hamba yang bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.